Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum saya menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih makhluk. Makhluk di dunia ini berbagai macam jenis dan ragamnya, tetapi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik, yang dimana abiotik adalah makhluk tak hidup, contohnya seperti tanah, batu, dan sapu. Sedangkan biotik adalah makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Menurut ilmu biologi, makhluk dapat dikatakan sebagai makhluk hidup apabila semua individu memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 8 bagian, yaitu 1. Bernafas, 2. Bergerak, 3. Memerlukan makanan atau nutrisi, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Bereproduksi, 6. Peka terhadap rangsang, 7. Adaptasi, yang ke-8 mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau hasil ekskresi. Saya akan menjelaskan satu persatu agar kita lebih memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih baik. Saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup pasti akan bernafas, yang dimana manusia bernafas dengan memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Sedangkan tumbuhan memasukkan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Semua makhluk hidup pasti bernafas dan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya hewan yang ada di laut seperti ikan yang bernafas dengan insang, sedangkan hewan-hewan atau makhluk yang ada di darat kebanyakan menggunakan organ tubuh paru-paru untuk bernafas. Contohnya seperti mamalia, manusia, burung-burung, serta tumbuhan. Tumbuhan bernafas dengan stomata atau antisel. Poin kedua yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti akan bergerak, tetapi bergerak terbagi menjadi dua, yaitu bergerak secara aktif dan bergerak secara pasif, yang dimana bergerak secara aktif adalah berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Contohnya seperti manusia yang berjalan, burung yang terbang di udara menggunakan sayapnya. Sedangkan yang bergerak secara pasif, orang yang bergerak di tempat itu saja, atau contohnya seperti tumbuhan. Tetapi secara psikis, tumbuhan dapat bergerak dengan mengalirkan zat-zat tanah menuju daun untuk perkembangan tumbuhan tersebut. Ada juga hewan yang bergerak seperti gurita yang bergerak menggunakan tentakelnya, lintah yang bergerak dengan otot perutnya. Kita ke poin ketiga, yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk kebutuhan hidupnya dan kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti tumbuhan yang memerlukan air dan zat hara untuk berfotosintesis. Ada 3 jenis makanan hewan, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora, yang dimana karnivora adalah pemakan daging, contohnya seperti singa atau harimau. Herbivora adalah pemakan rumput, contohnya seperti kambing, sapi, dan omnivora adalah pemakan segalanya. Kita ke poin keempat, yaitu bereproduksi. Setiap makhluk hidup pasti akan bereproduksi untuk mendapatkan keturunan dan agar mereka mempunyai generasi.
Bereproduksi terbagi menjadi dua, yaitu secara aksesual dan seksual, yang dimana seksual membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksi alat reproduksi dan mencari pasangannya, sedangkan aksesual tidak terlalu lama seperti seksual. Contohnya seperti monyet yang beranak, ayam yang bertelur. Kalau yang aksesual contohnya seperti hewan yang bertunas dan hewan yang membelah diri. Kita pindah ke poin ke-6, yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan tumbuh dengan menjalankan sesuatu atau menjalankan kehidupannya, akan tumbuh dan bertumbuh. Tumbuh dikarenakan oleh volume jaringan dan sel tubuh. Contohnya seperti manusia dari kecil hingga besar mengalami pertumbuhan. Sedangkan berkembang yaitu bertambahnya struktur tubuh. Contohnya seperti biji yang kita tanam akan berkecambah dan menghasilkan bunga dan menghasilkan daun dan buah. Kita ke poin ke-6, yaitu adaptasi. Setiap makhluk pasti akan beradaptasi dengan lingkungannya dan memerlukan waktu yang agak lama untuk beradaptasi agar mempertahankan kehidupannya. Adaptasi juga terbagi menjadi 3 adaptasi, yaitu morfologi, fisiologi, dan adaptasi perilaku. Yang dimana adaptasi morfologi adalah contohnya seperti burung-burung yang mempunyai sayap yang berbeda, hewan yang mempunyai gigi yang berbeda-beda tergantung makanannya. Sedangkan fisiologi adalah contohnya seperti kerbau, sapi, lembu mempunyai enzim selulase untuk mencerna makanannya. Sedangkan adaptasi tingkah laku contohnya seperti ikan hiu yang akan ke tepi pantai untuk menarik nafas atau menarik nafas. Kita akan pindah ke poin ke-7, yaitu peka terhadap perangsang. Setiap makhluk hidup akan peka terhadap perangsang. Bentuk peka terhadap perangsang berupa suhu, gelombang cahaya, sentuhan fisik, dan aroma. Contohnya, ayam jantan akan berkokok pada pagi hari. Bunga putri malu yang akan menutup daunnya apabila disentuh. Tikus yang akan mencium aroma makanan apabila ada makanan. Kita pindah ke poin ke-8, yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh atau sisa ekresi atau seekresi. Apa-apa saja sih zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh? Contohnya seperti keringat, air seni, dan masih banyak lagi. Contohnya apabila manusia melakukan aktivitas, contohnya seperti laki-laki yang bermain bola akan mengeluarkan keringat. Itulah contoh dari zat yang tidak diperlukan oleh tubuh yang akan dibuang. Seperti contohnya hewan seperti monyet yang mengeluarkan air seninya. Itu contoh juga untuk zat-zat ekresi yang tidak diperlukan oleh tubuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.